Langsung recorded. Continue. Oke, siap. Kuma. Lu nggak trading loh. Nah, Lu nggak trading. hah? Ini kan ramai biasanya. Gitu. Mantap. Masih ke kaman sek euy. Kelo eta. Tuh bisa Ya, dicopot duitna. Kalaupun lo jual kemarin juga tetap nggak bisa langsung 2 hari, bro. Apa? 2 hari. Oh, matangna kesel kan mun iPod mun teu bisa euy. Ya kalaupun dijual kemarin misalkan duit lo baru masuknya hari Selasa kali. Mun iPod bisa ditarik duitna. Mun mansek tuh bisa ternyata dibatasi jamnya jam 9 sampai jam 11 singkat bisa Di di MNC bisa kok sampai sore malam juga mau diambil bisa. Proses isuknya langsung gitu. Ya matanya. Kumaha ya bisnis plan? Nah ini lo tuh mau bikin apa sih? Ya itu Gimana? magnetnya itu adalah tematik bambu ya. Nah. Kan bangunannya udah bambu ya. Kemudian ada koleksi koleksi bambu nusantaranya, macam-macam jenis bambunya yang ditanam di situ ya. Kemudian kulinernya juga, makanan minumannya itu dikemas dengan tematik bambu. Jadi yang mau dijual apa wisata sebetulnya? Wisata. Itu. Ya. Cuman di situ ada edukasinya, ada pelatihannya, ada workshopnya. Karena di wilayah situ itu banyak ini perusahaan-perusahaan gede yang butuh buat pelatihan outbound-nya karyawan itu yang nggak jauh dari situ. Dan itu komunikasinya sudah terjalin tuh si pemilik lahannya ini Yang lama sama ya itu ya, konsep yang lama ya itu ya. iya konsep yang lama, makanya dia bangun hotel, bangun waterboom kayak gitu, termasuk anak-anak sekolah gitu, seperti itu. Ya udah itu yang dijual, tapi tematik bambu. Yang gue mau elaborasi tuh ini income dari mana aja gitu, misalkan dari tiket misalkan atau dari penyewaan cottage-nya misalkan atau restoran atau nah ini apa aja nih sumber income-nya apa aja nih? Penginapan, homestay, kafe, makanan minuman. Kafe resto berarti ya. Terus tiket masuk nggak? Iya, pakai tiket. Yang selfie itu. Kemudian yang paling laku mungkin buat terapi itu COVID, penanganan COVID. Nah, yang lain kabur dong kan? Enggak, maksudnya kalau kondisi PPKM kayak gini, PPKM gitu ya. Nah, itu bisa buat ini penanganan COVID. Terapi lah gitu. Pas PPKM. Tapi kalau PPKM-nya udah nggak ada, ya buat itu lagi. Masuk. Semacam isoman lah gitu. Apa lagi kira-kira? Gue butuh di farming aja nih sumber income-nya nih. Iya, karena kan di situ kan dekat dengan perusahaan gede kan kayak Danone ya kan. Siapa tahu karyawannya banyak yang kena COVID, ya bisa di situ mungkin untuk masalah itu gitu, untuk pas masa PPKM. Meeting room disewakan ada nggak di situ? Apa? Meeting room? Iya, termasuk rapat ya. Apa sih namanya mais ya? Mice ya. Meeting, kemudian outbound, ya kan? Apalagi ada kolam renangnya kan, permainan buat anak-anak sekolah gitu kan. Kolam renang apa kolam ini? Kolam
kolam Ya, gimana sih? maksudnya ada kolam lah gitu, ada kolam ininya gitu. Nah, Dan kan existingnya kan udah dalam itu. Istilahnya ya adalah 1,5 meteran itu kan existingnya. nah. Terus Nah, ada terus kan gue tanya, ada sungai lagi kan. Sungai itu bisa di itu tuh, bisa digunakan tuh. apalagi ya penyewaan itu ya, gitu ya apa namanya kalau di kolam renang di kolam itu permainan anak lah ya, Mm-mm. anak ya. Playground. Rafting ada nggak rafting di situ? Nggak bisa ya, banyak batunya di sini ya. Bisanya itu tabing. Apa? Kanyut, hanyut pakai ban dalam mobil bisa itu. Itu bisa, Hanyut, bisa. kanyutan, hanyut, tabing Eh, misalnya. wisata sungai gitu ya bisa ya, Ya, wisata sungai. Terus apa lagi? Parkir, souvenir souvenir bisa ya, iya, sama ini apa kerajinan. souvenir Bisa displaynya ya, itu produknya bambu. Dan bambu dia ya, oke. si wisatawan itu bisa itu beraktivitas apa bikin kerajinan bambu, menganyam, bikin sepeda ataupun bikin kerajinan lah, dia bisa ikut aktivitas itu gitu. Souvenir bambu terus ambil kuning buat ada ya gede kira-kira ya. Menurut gua kan gua ada nih itu base nih ya, dari Hmm. mulai homestay-nya, resto-nya, ada di tiket masuk, meeting room, permainan anak di situ, ada wisata sungai, ada kira-kira main income-nya apa nih? Jualan yang dijual utamanya apa? Daripada Yaitu itu semua. bambu, wisata edukasi bambu. Wisata edukasi itu berarti di tiket masuk itu berarti ya. Hmm. Nanti sistem orang masuk Ma? itu gimana sih sistem itu? Orang di situ eh, individu atau kelompok gitu, grup gitu. Ya, bisa semuanya. Hmm. Kalau perusahaannya pasti kelompok, grup gitu. Hmm. Tapi individu juga bisa. Gitu. Ya. Terus Anak-anak sekolah juga kan kelompok itu. ada apa lagi nih sumber income itu? Homestay, resto, eh, tiket masuk ya, wisata edukasi, tiket masuk wisata edukasi, Spa, spa, meeting spa juga di bambu. situ. Tapi Spa, spa oke, bambu. maka Treatmentnya pakai bambu. spa bambu. Oke, Spa, spa. terus oke, apalagi? Ini Trading, ya. trading. Nah, kalau Sambil ya, wisata. Nanti bisa itu nanti di apa? Bisa situ pakai pakai token itu bambu koin. hal yang mantap itu bro, gue tungguin itu kapan. Ini yang homestay ini ngapain orang belajar di situ? Iya, belajar, nginep, bisa bermain. Belajar ya. Dia kan namanya edukasi. Oke oke oke. Musik, musik. Nah,
Sip. Tapi khusus alat-alatnya bambu. Ada, kita bikin gitar bambu, biola, bass, drum. Ya, ya. Itu dia tarik juga tuh. Event berarti event ya. Ya. Oke. Terus gua apa lagi gua? Si ke mana si E?
Bro, Yo. mana? Ayo kita explore lagi. Nah, di share aja lah sama gue lah, ini biar Mau di-share. gue ngetik apa coba. Tuh, jadi co-host tuh. Mana sih? Host disable. Oh, oke. Mana ya? Oh, ini. Oh, host ya bisa ya. Waduh. Nah, sip. Oke. Nongol kagak? Ada. Kelihatan. Nah, kita mau explore wisata edukasi bambu nih. Kan yang harus kalau kita buat bisnis planning kan aspek yang penting itu adalah di aspek ya. Ya kan jelas yang ke satu yang harus diekspor adalah produknya dulu. Apa yang kita jual sih sebetulnya gitu kan. Ada yang katakanlah yang kita jual itu adalah apa aja yang jual itu sebetulnya. Dari mana sih duit itu bisa masuk kan. Nah ini kita berusaha explore dari mana sih duit itu bisa masuk ya. Katakanlah misalkan dari tiket masuk, dari homestay, dari resto kuliner, ada juga jualan souvenir kerajinan ya, ada event pertunjukan di situ, ada spa bambu, ada permainan anak, ada wisata sungai, ada Outbound kok nggak ada outbound? outbound masuk kemana? Ke wisata sungai ini atau gimana? Enggak, beda lagi. Oh, di Kan dalam biasanya kalau yang grup itu kan ada outbound-nya itu. Oke. Untuk kegiatan kantor ya gitu ya. Workshop itu masuk dalam homestay nggak? Kegiatan homestay nggak ya? Enggak, Jualan beda dong. sendiri ya. Workshop dan diklat. Nah. Oke, diklat. Ini yang gue mau tahu nih apa aja di situ yang mau dijual tuh. Workshop, diklat, terus nanti. Ini kita explore KB. Nah, lah kira-kira berpotensi buat dijual di situ. Gitu kan. Nanti kan tinggal kita screening yang mana yang jadi income utamanya yang mana sebenarnya. Nanti itu yang akan di-push gitu. Misalkan kalau income utamanya homestay, berarti homestay itu yang akan punya bobot desain yang lebih gede nantinya gitu kan. Atau apa aja lah kata secara komposisi modal atau apa namanya ini bobotnya lebih gede di mana gitu. Utamanya yang dijual apa. Sekarang sih kita eksplor dulu aja apa aja yang mau dijual, apapun yang kecil gitu. Penyewaan apa misalkan atau apapun itu yang kita pikirin dulu gitu apa aja kita eksplor ya kayak 100 gue masukkannya KB nanti kita screening yang mana yang nggak perlu yang mana karena itu habisin misalkan atau gimana kayaknya kayaknya udah cukup ini 11 item ini udah cukup. Itu oh iya tambahin itu terapi COVID. Apa? Oh. Terapi COVID. Terapi kesehatan lah gitu ya. Iya, oh iya terapi kesehatan ya. Lawan ikan, lauk. Iya, boleh ku awi ya tuh. Pengobatannya pakai awi. Apalagi nih.
event bisa gede. Nanti ini bisa dari sini di screening nanti bisa nyambung ke arsitekturalnya gitu kan, apa di mana gitu Sama gitu. iya sama fasilitas-fasilitasnya kan. Ya, soalnya nyambung nantinya yang mana yang diutamakan katakanlah apa yang dijual di sini gitu kan. Dan ya tahu ya kalau ini udah ke Itu ekspor ini gini aja apa yang 9 itu jangan meeting lo, mais aja, mais mice aja. Ya. Udah cukup itu. cukup ya. Sekarang kalau urutkan di sebelah kanannya ini misalkan gue kasih nomor hijau mana? Apa? Kalau di sisi kanan ini kita kasih nomor urut berdasarkan prioritas, yang mana? Ya. Oh ya, 13 tambah itu selfie. Kan masuk karena iya, bro. Nah, ini mulai di sini nih. Mayar deui kita. Selfie. Wisata selfie. Mayar deui. Sekian lama. Nah, cukup. Kasih poin, mana yang lebih utama gitu ya. Poin, prioritas yang mana? Tidak semua ini. Iya, yang apa? Yang paling itu sih terapi kesehatan. Menurut gua ya, untuk saat ini. Oke. Terus workshop yang utama juga. Workshop yang kedua. Karena di situ kan banyak sekolah sama itu. Outbound ketiga. Resto, homestay, atau ini wisatanya dulu sebetulnya. Kalau menurut gua ya, homestay ini bukan produk. Homestay kuliner itu bukan produk. Karena dia itu begitu ada outbound, ada workshop, ada terapi kesehatan, ya dia ngikut. Jadi fasilitas pendukung gitu. Pendukung. Iya, kan fasilitas. Ada yang dijual di situ nggak gratis kan? Sebetulnya ini kan kudu bayar satu kan? Ya, berarti akan masuk ke dalam apa yang dijual gitu, kecuali kalau ini gratis gitu kan. Iya. Tapi susah kan sebenarnya. Iya. Ya kalau gitu homestay mah terakhir kali gitu, karena kan udah include ke ini ya. Menjang sama ya. Nanti ini nih yang utama sebetulnya. Mais keempat tuh mais tuh. Spa kelima. Event pertunjukan ke-6. Event pertunjukan ke-6. Souvenir. Ini kali ini. Ya. Ya, tiket masuk boleh 7. Udah. Nah, ini sama resto lumayan income-nya gede resto. Ya. Ya udah homestay ke-9. Permainan anak. Souvenir bambu, kerajinan bambu, ya wisata sungai ke-11. Wisata sungai 11. Wisata ini sebenarnya 12. Wisata sungai 11.
Itu 12, kerajinan bambu 12, 13 selfie, udah. Wisata sungai 11. Ini selfie-nya ya. Nanti kan kita explore nih, kira-kira jadi biasanya kan gue elaborate kayak gini ya, biasanya nanti di sebelah ini akan muncul lagi cost of product. Kadang-kadang satu produk itu ini bagus gitu, tapi dia cost-nya gede gitu kan. Akhirnya dihitung-hitung secara bisnis berat lah katakanlah gitu ya. Kayak misalkan ini, misalkan tiket masuk wisata, kita mau ngejar harga sekian, otomatis kan dia harus ngebangun the whole area ya, ngebagusinnya tuh gede gitu. Apa landscaping apa sih yang mau dijual sehingga orang tuh mau masuk dan beli tiket itu gitu kan ya. Berarti kan itu cost buat ngebangunnya gede gitu. Mungkin ada museum bambu, mungkin ada wisata apa membuat apa misalnya kayak gitu-gitu kan harus dielaborasi gitu kan. Ya, kalau untuk tiket mah gini, kalau yang dia itu nginep, ada event pertunjukan, ya, ataupun ada mes, ada workshop, itu gratis. Tapi kalau dia cuma pingin selfie atau pingin apa makan atau pingin wisata sungai, ya, pembinaan anak ya dia bayar, gitu. Jadi di apa nanti ini dibedain, dikelompokin nih. Gitu. Ya, ya. Ini udah bikin Excel susah banget nih. Paginya nggak ngerti gue. Hey. Nggak bisa ini lagi. Ya, oh, ini. Bambu itu kumaha sih? Ya, pohon terapi semuanya pakai ini buat mijitnya pakai bambu. Oh.
24, 31. Nanti ini ada banyak aspek nih di sini tuh yang harus di panjang nih ceritanya gitu kan. Gampang emang gua beberapa kali mau bikin bisnis plan itu memang wah sederhana gitu kan ya. Tapi secara karena kan setiap keputusan bisnis kayak enggaknya kan mesti bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita detail, kita bisa kenapa kita putuskan misalkan membangun ini dengan cost sekian katakanlah ya, karena emang udah kita eksplor kan. Nanti ini kan KB ada di marketing aspek sebetulnya kan. Katanya dengan marketing aspek itu kan kalau mau dieksplor, kalau ini kan bidang biasa ya, kalau bidang biasa kan pakainya 7P itu kan, 7P. Yang lebih kan yang harus kita lakukan ini sebetulnya nih. Nah, misalkan ini. Jelas ya. Nah, kita mesti produknya dulu, misalkan apa aja produknya, sampai ke brandingnya segala macamnya, desainnya, teknologinya, dan segala macamnya gitu kan, kemasannya kayak gimana, kalau bentuknya produk kayak gini memang panjang eksplornya nih sebetulnya. Buat sisi marketing doang gitu kan seperti itu. Memang sih yang utama ini sih marketing gitu sih. Kalau yang aspek-aspek lain-lainnya gampang lah. Aspek orangnya, human resource-nya, kemudian financial aspeknya, legalnya, operatingnya itu nanti bisa belakangan sih. Ini sih yang repot nih, karena kita kan mau create produk ya. Iya. Ketujuh aspek ini harus kita eksplor dulu nih produknya, terus gimana. Kalau kita udah tahu apa yang mau dijual, berarti kita udah tahu kita mau jualan harga berapa sebetulnya. Wow, apa namanya? Ya, apa namanya? Ada apa ya? Kalau kita udah tahu apa yang mau kita jual, berarti kita udah bisa memperkirakan berapa harga jual yang kita mau. Masuk apa enggak sih harga itu dijual? Nanti kan kita studi itu kompetitornya, gitu kan, komparasi pasarnya, strateginya, macam-macamnya segala macamnya gitu kan. Baru kalau menurut kita harga sudah masuk jualan segitu, kita compare tuh ke keuangan, modal segala macamnya. Gue bikin produk seperti ini dijual harga sekian gitu kan. Mau ngemodalin nggak ini katakanlah gitu. Kalau dia wah kegedean modalnya udah stop sampai situ. Nggak perlu ditulisin, artinya produk yang mau kita buat itu udah over budget lah ya, mahalan gitu kan untuk investor gitu kan. Tapi kalau kata investor, oke, sip, coba buatkan simulasi keuangannya lah katakanlah gitu. Baru kita buatkan katakan proyeksinya kan ke depan. Kita setahun tuh gimana sih bisa ngejual apa aja, berapa sih yang income yang bisa kita raih kan gitu kan ya. Kalau dia investor oke katakanlah, oke, baru lain-lainnya nih promosinya gimana buat ngejar itu gitu, dan lain-lain lah dari aspeknya segala macamnya. Nah intinya mas sekarang kita tetap di dua ini dulu nih, yang mau dijualnya apa gitu kan, kompetitif nggak yang kita jual itu, atau misalkan yang mau kita jual itu bisa dijual apa enggak sih, sebetulnya itu sih jawabannya. Gue mau jualan A itu bisa enggak sih begitu kan. Kalau misalnya nggak bisa dijual, jual asal begini. Nah asalnya itu yang kita ekspor. Ini jual asal apa kayak gini, value-nya.
kualitasnya mesti gini gitu. Harga misalkan harganya. Nah, jadi ngitung, udah bisa ngitung biaya investasi, udah bisa ngitung kira-kira investasi itu. Kalau yang tepat strategi untuk meraih yang kita produk yang kita jual itu kan, promosinya gimana, ngerjainnya gimana gitu kan, prosesnya gimana, orang-orangnya, karyawannya segala macamnya kan, flashnya segala macamnya itu belakangan. Nah, kita ekspor dulu aja, Bro. Ya. Makanya buat di sini adalah apa yang mau kita jual, gimana jualnya, bisa dijual apa enggak. Apa yang mau kita jual? Iya, kalau lihat dari situ produk itu desain masuk, ya kan, desain konstruksi bambu ya kan. Jadi orang tuh begitu datang ke situ tuh, bambu bisa diginiin ya, bambu kok bisa seperti ini ya, yang biasanya kayak gubuk gitu kan, kok bisa kayak gini ya gitu. Nah itu desain masuk tuh, ya kan? Coba lihat lagi di apa yang tadi 7P-nya. Yang 7P-nya coba lihat lagi. Ini standar sih, prioritas, tapi emang ini yang dijalanin sebenarnya. Ini betul nggak? Ya, desain masuk ya untuk produk ya. Kemudian kegunaan dan fungsi itu. Nah, kemasan produk juga sama itu. Kemasan produk tuh kulinernya. Terus kualitas produk ya, kualitasnya bisa masuk gitu. Jadi semuanya masuk sih itu. Desain kawasannya, terus value-nya. Iya, value juga masuk, semuanya masuk. Branding, Bambu Nusa, ya. Enggak. Iya, masuk semua itu. Baru kita eksplor harga gimana nih strateginya. Kalau kayak Gojek, kayak bagaimana dibahas Tokopedia, strategi mereka kan bakar uang tuh, subsidi terus gitu kan, itu terus begitu itu kan dari strategi harga sebenarnya. Mereka punya harga sekian tapi nggak masuk ke market harganya gitu, akhirnya ya udah. Nah ini nanti bisa gua collab dengan Bambu Koin. Jadi di branding tuh koinnya itu ya, buat promosi tempat-tempat seperti ini. Yang megang token Bambu Koin ya bisa menikmati tempat-tempat wisata yang kita kelola. Nah, ini butuh survei, ini butuh Iya, itu yang belum dimiliki oleh kompetitor tempat wisata yang lain tuh. Masuknya bisa pakai token. Bonus Bitcoin. Nah, itu. 10.000 gue main kripto lagi tenang. Sama ini bisa istilahnya tiket ataupun makanan ataupun homestay kayak gitu itu ada sekian persen yang didonasikan untuk menanam bambu. Jadi dia nanti semacam dapat sertifikat sudah punya deposit oksigen. Yaitu bisa dikategorikan ini ya kan, promosinya lah istilahnya ya kan. Promosinya gitu. Promosi ini ya. Cara untuk meraih ini harga ini, atau cara untuk biar produk kejual lah. Iya.
Jadi tempat wisata itu masuk dalam ekosistem bambu yang selama ini kita bangun, ya kan? Kan industrinya udah mau jalan, kriptonya mau launching, kemudian ya tempat wisatanya ada, perkebunannya juga ada kita gitu. Jadi itu benefit kalau mereka itu istilahnya menikmati produk bambu kita. Gitu. Itu lebih jelas nih. Kualitinya, image-nya, brandingnya, fiturnya. Fiturnya tuh masuk banyak tuh. Nah, karena produk kita banyak yang mau dijual ini lah. Makanya kan kita kenapa gue bikin ada tutorial itu di sini gitu. Ya. Biar kita nggak perlu mengekspor semua sedetail gitu. Ya. Adalah yang utama, misalkan yang utama ya udah ini kita ekspor full gitu kan, karena ya. Dia akan main income gitu kan. Ya, supaya fokus ya. Biar nggak berat kalau kita ada 100 yang bisa kita jual di situ, masa sih kita ekspor ke 100-nya? Income utamanya aja apa? Yang paling gede kira-kira income-nya apa dari situ? Nah, itu yang kita ekspor. Ya. Lainnya mengikuti nanti. Ya udah, kalau 3 ya itu aja tuh, buat terapi kesehatan, workshop, diklat, dan outbound. Udah itu. Nah, ini 4 tuh ya? Ya, 4 betul. Lainnya harus diikuti. Ya, event-event pertunjukan itu masuk dalam MAIS, ya kan? Apa? Event pertunjukan yang 05 itu bisa digabungin dengan MAIS. Kemudian sepak bambu itu digabungin dengan terapi kesehatan. Wisata sungai, permainan anak itu masuk dalam outbound. Souvenir kerajinan bambu itu masuk dalam workshop dan diklat. Resto, homestay itu masuk dalam workshop dan diklat. Udah itu, cocok tuh pas tuh. Jadi fokus di 4 itu aja. Ini berarti konsumsi ya? Ya. Keren. Homestay masuk mana ke tadi ini? Ke workshop dan diklat, outbound juga masuk. Ke terapi kesehatan juga masuk. Berarti income-nya yang 4 ini ya.
Ada makanan apa, Dek? Outbound ini outbound. Outbound kan masuk ke sini enggak ya? Enggak. Justru yang permainan anak, wisata sungai, itu masuk ke outbound. Kuliner, homestay masuk ke outbound juga itu. Apa tadi? Wisata sungai. Kita masuk wisata kali ya. Terus Wisata sungai. masuk WhatsApp apa? Homestay. Iya, oh ini souvenir kerajinan bambu. Souvenir kerajinan bambu. Terus kesehatan. Homestay. Ya, homestay, resto itu masuk semua itu ke empat-empatnya itu. Ya. Homestay sama resto mau otomatis masuk sini ya. Kita lihat. Oke. Workshop dan diklat ini apa? Iya, workshop itu bikin kerajinan, kemudian apa? Makanya apa? Homestay dan resto itu masuk itu karena pasti nginep sama ininya sama ada makan minumnya. Oke. Lanjut, lanjut. Terapi kesehatan sama homestay juga masuk tuh, sama resto juga masuk. Ini dicek. Itu outbound lagi di sini. Outbound juga masuk MICE juga ya? Enggak, beda. Outbound beda, nggak masuk mas. Pertunjukan aja, event pertunjukan masuk tuh. Ya, event udah ya. Udah masuk. Meeting. Udah cuma 2 aja. Oh itu homestay sama kuliner juga masuk dong. Homestay sama kuliner masuk. Maris tuh. Udah ke screening dengan sendirinya nih. Berarti kan nih udah ke screening ya. Ada 4 kegiatan utama sebenarnya kan. Ada 4 kegiatan utama di situ. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Save. Kirim dulu. Mau di Google Doc mah kan otomatis, mau di dia mah kudu di save manual. Apa tadi teh? Bambu, bumi. Bambu busuk, jadinya kayak busuk. Bambu. Dimasukin aja ininya situ. Misalkan desain, ini kan muncul. Permainan anak apa yang akan kita jual di situ? Ya. Nanti kita explore apa, katakanlah gitu ya. Wisata apa di sini nanti kelihatan. Bentuknya seperti apa dia? Iya, pokoknya kan kalau ngelihat desain kayak gitu kan, orang ngelihat, bambu bisa kayak gitu ya desainnya ya. Bukan, maksudnya bentuk produk yang mau kita jual tuh kayak gimana nantinya. Misalkan permainan anak apa aja sih yang mau dijual deh? Misalkan apa ya? Ini Playground. apa? Permainan tradisional. Jangan playground. Oke. Permainan tradisional yang sudah lama menghilang. Oke. Kan basicnya tetap bambu itu. Oke. Ini apa nih? Kita mengikuti salah ini masih dengan otomatis klik. Nah, tiket masuk juga itu bisa dengan token. Tulis aja. Desain bentuknya token. Yang ada tiket masuk itu hanya ke outbound aja, hanya ke outbound aja ya. Karena kalau ke workshop nggak pakai tiket. Enggak. Ya. Terapi kesehatan masuk, tiket masuk, iya, terapi kesehatan. Mungkin dia cuma pengen terapi kesehatan doang kan. Banyak di tempat langsung kan, dia nggak perlu menikmati kayak, ini mah ini wisata selfie masuk situ berarti dia nggak usah. Ini kemana masuknya? Wisata selfie bisa masuk ke ini, ke outbound. Ya. Outbound. Ya. Wisata. Nah, yang lainnya nggak perlu. Oke. Ini apa nih? Lu lagi megang apaan tuh? Hah? Lagi megang apaan sekarang? Enggak. Gitu.
Kayak gila. Kita pindah lah.
Sok lanjut. Kena gedeng. Gua sambil makan ya. Nah. Bilang. Terus.
Kema. Nah, sip. Lanjut. Lanjut. Oke, ini gue jelasin dikit ya. Biasanya gue mengeksplor produk itu yang mau dijual itu kan bentuknya seperti apa yang mau dijual itu kan, desainnya seperti apa, yang tradisional. Nanti ini bisa dieksplor lagi, ini apa sebetulnya gitu kan ya. Terus kita kasih nilai nih, produk kita tuh punya value apa enggak sih sebetulnya, punya nilai apa enggak sih, misalkan apakah dia berguna, useful enggak gitu ya, barang yang mau dijual itu. Kalau nggak berguna kan ngapain kita jual suatu barang yang tidak berguna ya, seperti itu ya. Apa dia punya, kalau katakanlah misalkan di luar udah banyak nih, tapi kita punya kualitas lebih baik nih gitu kan, mungkin kualitasnya bisa lebih bagus. Apakah produk itu solve problem ya, terus juga laku gitu kan, solving kan problem kan. Apakah dia langka gitu kan, mudah kita jual kan kalau memang dia tuh langka sebenarnya kan, jarang gitu kita yang ada nih gitu kan. Ada lagi nih kalau sekarang dia lagi viral apa enggak nih gitu kan, lagi rame enggak sekarang gitu kan, kayak misalkan Monstera kemarin, kalau misalnya tanaman karena lagi rame aja, lagi viral aja, makanya itu momentum kan, berarti kan momentumnya lagi viral, kita bisa jual ini sekarang misalnya. Nah ini kita kasih, biasanya gue kasih skor aja pakai bintang lah, katakanlah misalkan permainan tradisional justru plusnya mungkin dari 5 bintang itu mungkin 3 bintang lah katakanlah misalkan gitu ya. Kualitinya, nah ini kita bisa kasih produk yang kualitinya lebih dibanding orang lain nggak, katakanlah ini nih keunggulan kita nih yang 5 katakanlah. Solve problem ya enggak juga sih sebetulnya gitu kan, misalkan langka ya enggak, di luar banyak sebetulnya kita enggak. Nah yang kayak gitu-gitu nanti kita bisa simpulkan di sini kalau value kita itu kurang lebih 3 lah, oke lah. Artinya kita bisa masih yakin bisa kita jual produk itu sebenarnya kan, bisa kejual. Nah, terus ekspor bawah sampai kita nanti kita lihat yang mana yang bisa kita jual, yang mana yang nggak bisa kita jual sebetulnya. Karena misalkan udah ada kompetitor, karena misalkan kita nggak bisa dapetin value-nya gitu kan. Misalkan apa ya? Misalkan ini misalkan ya, Pak, misalnya gitu ya, kita ternyata nggak bisa dapetin value-nya gitu kan, yang kita jual gitu, karena mungkin usefulness-nya kurang, mungkin apa, rare-nya juga kurang, katakanlah banyak di luar, katakanlah itu sudah gitu nggak viral juga, sudah gitu nggak solve problem juga gitu. Terus ngapain kita jual itu, katakanlah begitu. Kurang lebih screeningnya, nanti kita bisa lihat yang mana yang bisa kita eliminasi nih, misalkan gitu. Atau yang jadi produk utamanya ketemu nantinya, oh ini di antara sekian produk kita itu yang paling gede nilai value-nya adalah misalkan maisnya misalkan, oke, itu yang kita kejar itu kurang lebih simpelnya. Nah ini bisa lo kerjain nih, ini PR Ya, ya. yang ngerti, yang ngerti. Ya kalau dalam kondisi kayak gini sih terapi kesehatan ya yang ini. Ya, terapi kesehatan ini mungkin ya, misalkan karena memang usefulness-nya gede gitu kan, seperti itu ya. Kalau quality ya sosok lah, kita nggak usah kasih yang kualitas yang bagus sekali karena dia rare mungkin ya, karena dia rare mungkin nggak juga kali ya, rarity-nya gimana, ada nggak sih di luar
memang langka ini apa? Belum ada. Nah, Belum ada. berarti ini saya kasih bintang 5 ini. Hmm. Oke. Kita bisa jual produk ini karena lagi viral atau enggak? Enggak juga ya. Bisa aja, bisa jadi viral. Oh, Jadi ternyata viral bisa aja. loh pakai ini, pakai air bambu, pakai cuka bambu, pakai ini. Bisa. Potensial itu buat viral. Siap ya. Kita kasih skor luar nih. 4. 4 Karena boleh. kondisinya sekarang belum viral sebetulnya. Hmm. Gitu. 3 dulu ya kalau nggak salah. Skor ya. Dia solve problem jelas ya. Ya. Dan Kualitinya bisa bintang 5, iya. quality itu kaitannya gini. Kalau kalau dia rare-nya kecil, ini kita bisa angkat lewat quality yang gede, gitu kan. Kalau misalkan di luar ada banyak kompetitor nih, kita bisa unggul karena kita naikin kualitas kita sebetulnya gitu kan. Tapi kalau di luar misalkan rare-nya enggak apa, memang langka ya ngapain kita bikin yang heboh-heboh amat gitu kan ya. Cost larinya. Oh, berbanding terbalik jadi ya. Hah? Berbanding terbalik ya. Iya, betul. Quality kita buat ya bintang 2 juga oke lah. Karena kan dia langka sebetulnya gitu ya. Nggak Ya, ada ya. saing sebetulnya gitu kan. Kecuali kalau rare-nya ini kecil, nah ini harus kita angkat gitu karena saing kita di situ. Oke. Oke. Berarti rata-rata berapa nih? 5, 5, 20 bagi 5, 4 berarti. Rata-rata dia kita 4. Oke. Kecuali kita mau hajar sekalian politiknya gede sih nggak masalah sebetulnya gitu. Tapi ya cost kaitannya sih kalau itu ya. Kalau Ya. dari gede sih udah gitu cukup. Apa lagi di bawah? Souvenir kerajinan bambu. Ya. Is it useful? Penting nggak sih lo beli use? Dia itu bukan kebutuhan pokok sebetulnya ya. Ya, mungkin dikasih 2 deh itu. Orang nggak beli itu nggak akan mati gitu kan ya. Oke lah kita kasih 2 lah. Sifatnya dia ini. Terus di luarnya ada banyak atau tidak gitu. Banyak ya. Berarti rare-nya kecil deh sebetulnya gitu ya. Nah, kalau kayak Tapi gitu. gini, kadang bisa juga langka karena yang kita buat itu bukan yang pada umumnya dia ini. Custom ya. Bisa kayak kita custom dan apa update lah istilahnya, baik itu bentuk maupun apa teknologinya. Oke. Berarti rare-nya agak Bisa bisa 5, Hah? bisa 5 ya. Bisa 5 atau kurang mungkin 4 kali ya. Ya. Karena di luar juga sebetulnya banyak gitu yang jual-jual souvenir walaupun standar mereka gitu kan ya. Virality-nya enggak mungkin ya. Ini solve problem. Bisa ya kasih 3 lah. Oke. Oke. Sekarang dia ratingnya 4 loh. Kualitas produk kita mau dibikin gimana? High quality Iya, betul-betul. high quality 5. 5 langsung kita bikin. Oke. 5. QC gitu ya. Sip. Hmm. Oke. Mantap. Udah nih, setuju nih. Ya. Oke ya. 5, 10.
16 dibagi 5. 3. Lebih lah. Skornya. Atau skor aja lah ya ini ya. 16 bagi 5. Oh, bisa pakai kalkulator ya. 5, 10, 16 dibagi 5. 3,2. Ini skornya. Skor value-nya. Ini 5, 10, 15, 20, 14. Oke. Mainan anak nih. Udah ini ya. Remnya enggak. Viral nih bisa diviralkan juga sebetulnya, Mas. Kadang-kadang Iya, bisa. Ya. Asal ada sesuatu yang menarik aja sebetulnya, Mas. Bisa. 3, 5, 8, 9, 10, 13. 12. 2 koma. Oke, sekarang wisata sungai, bro. Menurut lo gimana nilainya ini? Ya, useful-nya 2 deh itu. Nggak begitu bermanfaat sebetulnya buat apa? The blessing, the blessing. Ya. Solve problem? Iya. Enggak. Enggak juga ya. Nah ini rare-nya ini. Rare mungkin. Ya, itu bisa 5 itu. Karena enggak setiap orang punya. Karena hanya ada di situ gitu lokasinya, itu bukan kaitannya dengan lokasi ya. Hmm. Viral juga nih bisa diviralkan sebenarnya. Kualitas produknya oke lah, 3 aja oke. Servisnya segala macamnya, alat-alatnya semua bisa kita kasih yang kualitasnya 3 lah. 5, 7, 12, 15, oke 3. Kelihatan jadinya bro yang mana yang lebih gede value-nya. Wisata selfie. Oke. Usefulness-nya kalau zaman sekarang mah berguna banget sebetulnya wisata selfie itu. Untuk kebutuhan upload foto itu penting tuh ya. Sama enggak, malah lagi pandemi kayak gini mah jatuh, nggak bisa selfie-selfie lagi. Yang ada innalillahi. Jadi satu aja itu mah. Gimana gunanya gitu. Tahu lagi. Dia satu semua itu. Solve problem dia iya sih. Kadang-kadang orang memerlukan kebutuhan itu. Senang ya. Gue butuh upload apa? Asis. Kita sana upload yuk gitu kan. Kebutuhan buat wisata. Ya kasih dua lah. Rare-nya Enggak, udah banyak tempat-tempat selfie. banyak ya. Viral juga viral saat kadang-kadang gitu ya kan. Kualitinya mau diangkat nggak nih dibanding orang lain, kita mau dibikin lebih ini nggak? Iya, bisa aja. Lah ya. 5, 7, 9, 10, 11, 11 bagi 5. Berapa tuh? 2,2. Apa skor bambu udah. Meeting room bro. Usefulness gimana? Usefulness
kebutuhan meeting room itu urgent sekali nggak sih kalau lo gitu, kalau meeting emang harus di luar gitu, harus di meeting room kayak gitu? Kasih 3 deh itu. Si Buyut ribet amat tapi lo kalau nggak digini lu susah lo bikin apa namanya bisnis plan itu. Udah nanya tuh orang, solve problem. Enggak juga sih, malah sekarang nggak mau dalam ruangan dia ya. Kebuka Kan dia. meeting roomnya kebuka kita. Iya, kebuka. Ya bisa. 3 lah ya kasih ya. Setuju 3. Oke. Langka nggak di situ? Di sekitaran situ? Ya, yang terbuka langka lah. Yang banyak kan yang ketutup. Di 5 tuh. Di sekitaran situ, meeting room, outdoor, nggak ada gitu kan. Oke. Viral, nggak juga. Nggak perlu viral gitu. Kualitinya, kita mau kejar gede kan enggak nih? Ya, kualitinya mesti gede. 5. Emang masuk harganya enggak kan? Kebingungan Iya, situ. masukin lah. Ngapain gue meeting situ mahal? Tapi kan ini apa sehat. Iya, kita Udah, banyak ininya. Aman lah istilahnya. masih 4 lah ya. Setuju kan masih 4? Kasih 5. 5. Iya, supaya yang pabrik-pabrik itu mau meetingnya di situ. Jadi high class ya. High class ya. Oke. High class meeting room, outdoor, nyaman. Mas bintang 5. Oke lah. 5, 10, 16, 18. 3,6 ya semua. Oke. Event pertunjukan. Event pertunjukan dong. Ya, kasih 3 lah. Oke. So, problem? Ya, kasih apa? 3 juga. Oke. Langkah nggak tempat pertunjukan kayak gitu? Langka kalau dia kayak kalau musik umpamanya ya pakai alat musik bambu semua bisa langka itu. Kasih 3, 4. 4 ya. Oke. Itu kasih 3 aja. Kualitinya mas standar aja lah ya. Nggak usah high class ya. Nanti 5, 3, 3, 9, 13, 16. 16. 2 misalnya. 3,2 ya. Sama dengan jualan suplemen ya. Kuliner. Wisata sungai, homestay. Nah, homestay. Homestay namanya Mas Nur ya. gede itu Homestay sama kayak terapi kesehatan tuh. usefulness ini jelas itu ya, gede ya. Kalau nggak ada itu nggak jalan kelihatan. Iya. Pokoknya homestay sama resto itu ya jelas itu. 4 atau 5 bro? 5 semua kayaknya itu. Iya 5 semua. Filmnya 5. Quality juga 5 tuh. Airnya Sama 5 itu. Karena langka kemasannya bambu.
Viral ya. 5. Soalnya nggak usah gede-gede Oh, nggak usah gede ya udah. aja. Ada kualitinya, ada kompetitor nggak? Quality ya enggak lah karena dia bambu kan nggak ada ininya. Dia udah Kalau nggak unik. ada kompetitor sih nggak usah dibikin. 5, 10, 15, 15, 21. 4,2. Iya. Resto Sama juga tuh kayak homestay, resto juga tuh. kayaknya usefulness-nya nggak terlalu gede nih, karena ya mungkin nggak akan di luar ya. Hanya kualitinya nih bisa kita angkat nih. Enggak, resto itu sama dengan kuliner enggak itu? Kalau gue bilang sih samain Kuliner. aja. Iya. Bentuknya mau kafe, mau resto tetap aja kuliner itu. Salford bagus jelas gitu. Hanya realitinya kecil ini, karena banyak di mana-mana. Empat, empat, 12,5, 17. Empat. Sama copy paste aja itu. Iya, jadi ini ya maksudnya. Si lu hebat kena Excel mah, gua mah kagak jago tuh. Salah tuh kan. Sini ya. Fungsi Ed ya kerjanya dia Excel mulu. Oke. Oh ini MC juga sama ya. MC juga sama. Oke. Oke, selesai kita. Oke. Yang gede mana nih? Ya. Berarti homestay. Iya. Yang ininya. Main ininya. Ini kan. Satu itu. Homestay. Kedua, spa bambu. Kedua spa bambu ya. Ya. Ketiga, yang lainnya paling gede ini. Belum. 3,2. Testo. Oke. 3,4, 3,4, terus ke 3,2 nih. 5. Loh, terus ke
Oke. Stay. Sekarang 3 ditunggu. Winner. Lima souvenir. Tujuh bisa ke sungai. 8 9 mati. Oke, itu dong. Sip, itu yang harus di ini. Oke. Tinggal nanti lokasi ke arsitek itu. Tolong arsitek lo bikinin dulu bobotnya. Dari yang paling ini gitu ya. Tapi ini nanti masih mungkin berubah. Ini kan kita lihat secara ini ya, secara value-nya kan. Nanti berikutnya kan kita ngebahas masalah yang kedua kan, harga gitu. Misalnya di sini kan ini. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Price ya. Kita mau kasih harga gitu kan. Nanti kan kita explore lagi nih homestay kayak apa, berapa rate-nya, katakanlah segala macam. Kalau itu ketemu tuh, udah kita hitung investasi berapa kira-kira. Oke. Gitu bro. Sip. Oke. Sip. Workshop itu kegiatannya gimana bro? Di homestay itu apa gimana sih? Apa? Oh, cuma ini. Apa? Yang mana? Dan di klub. Di tempat itu. Tempat kreativitas. Working space. Oh, nggak ada di sini. Di sini hanya ada souvenir, kerajinan, homestay, resto. Ya workshop dan diklatnya
Apa ditulis aja workshop diklat gitu? Ada betul harusnya ya. Ada kegiatan workshop gitu kan, dan diklat gitu kan ya. Itu kali ya udah ya. Kegiatan workshop. Ini kita lihat lagi di sini. Usefulness ini gede nih. Atau enggak? Rare-nya itu ya. Ini enggak ada di mana-mana. Gimana nih? Gimana lo ngasih rate buat kegiatan itu? Itu kan dijual ya, artinya kan ada income kan di sini kan ya. Orang jualan nih kan. Gimana lo ngasih rate kegiatan ini, barang ini? Kegiatan workshop dan diklat, rare-nya 5. Solve problem. Ya. Iya ya. 4 atau 5? 5. Useful. 5. Is it useful? Rutinnya. Kualitasnya 5 juga. Ya. Hah? Iya, betul. Full. Yakin nggak akan ada kompetitor nih? Nggak ada. Iya, betul. Hah? Ini kan quality kan kaitannya kalau kita hajar full, kalau dia nggak ada kompetitor, kita kan langsung ngasih yang the best katakanlah gitu ya. Jadi disimpan lah. Itu kan kalau ada kompetitor kita masih ada lagi nih yang ya, kita nggak ada kompetitor. Rahasia.
gue kasih bintang 4 aja ya. Nanti kalau Ya. misalkan muncul kompetitor, lo masih bisa naikin quality sebenarnya situ ya. Oke. Virality lo bisa angkat, lo bisa kira-kira ini bakal viral apa sih? Ada kegiatan workshop ini terus rame orang, jadi rame kompetitor juga nanti Jess. Ini nggak usah terlalu keras pada gue ya, yang ngerti aja ya. Nah, oke nih lo 15, 19, 22. Oke. Ini apa tadi ya? Empat. Yang paling gede itu 4, berapa? Oh, berarti nomor 1 itu. Workshop, kegiatan workshop dan diklat. Oh, kalau nomor 1. Berencana berarti. Berarti nanti fasilitas yang ini yang harus di ini ya, harus disiapkan. Oke, itu urutannya. Sip. Dulu. Oke. Next. Penting yang kedua ya, kita lanjutin ya. Next, kita ngebahas masalah Oke. pricingnya. Pricingnya ini. Kita bahas ini. Berapa masing-masing itu yang dijual. Tapi ini agak susah, tuh nggak bisa ngarang ini mah. Harus ada survei, harus ada studi banding. Atau kalau ini agak susah, kita kerjain dulu dah, lanjutin dulu lah. Penting atau segmenasi biasanya. Nah, ini customer-nya, jadi nanti akan kuliah tentu ini itu kita mau nembakin ini kemana sebetulnya di marketnya gitu kan? Itu karyawan, ini, karyawan pabrik, karyawan pabrik, kemana aja gitu. sama anak-anak sekolah, udah 2 itu aja itu. Nanti kalau udah ketemu sasarannya, berarti kan kita bisa tuh kasih strategi harga kan, karena oh ternyata yang disasar adalah kalangan menengah, gitu yang itu gitu. Berarti harganya nggak bisa sekian nih gitu kan, karena kemahalan mereka misalnya gitu. Dan kita bahas itu bro. Oke. Sekarang nggak main kripto dulu sono. Ya, ya. Hah? Mau besok dilanjut. Boleh, ayo. Jangan dan besok deh, gua hari ini anak-anak. Ya, Senin ya lah udah. Ya udah. Iya, kapan sih? Kapan? Ya pokoknya kalau target segmen untuk kegiatan workshop dan diklat itu ya jelas cuma 2 yang potensial. Buat Kan, karyawan, buruh pabrik ya, sama anak-anak sekolah. Udah 2 itu aja. Oke. Nah, ini kan gua kirim ke lo ya, lo
bisa isilah katakanlah ini kan Ya. ini ya. Ini kaitannya nanti ke sini bro, strategi harganya. Lo mau jual berapa ke mereka gitu kan? Kalau lo jual produk yang dibeli oleh segmen menengah ke bawah katakanlah, lo nggak bisa jual terlalu mahal sebenarnya gitu kayak gitu kan. Artinya nanti ketemu harganya harus terjual kurang lebih misalkan sekian katakanlah gitu. Lalu kita hitung kalkulasi keuangannya nanti itu modalnya untuk membangun ini kira-kira berapa gitu. Si E yang bisa ngerjain tadi ajak Jun gitu deh. Ya. Jago dia kalau itu masih biaya. Gitu. Ketemulah nanti cost-nya. Nah, cost-nya berarti sekian gitu kan cost bikin produk ini masuk aspek yang lain-lainnya kan operasionalnya, human resource-nya nanti kan, legalitasnya dan lain-lain gitu kan. Jadi cost-nya di investasi ini adalah sekian. Baru hitung lagi berapa lama tuh menarik kan investor katakan. Ya. Ujung-ujungnya investor enak doang gitu kan ini oke bisnis layak. Tapi secara konsep marketing menarik gitu ya. Begitu lo soalin konsep finansialnya, nanti BP-nya 20 tahun. Ngapain gue invest di sini kan begitu ujung-ujungnya kan. Jangan. Mendingan beliin kripto aja gue katanya dari Pokoknya invest di dia sini jangan tahu gitu. kripto sama saham aja. Iya, mundur maksudnya gila lo katanya 20% setahun tuh usaha ginian. Itu cuma setengah jam. Kan kacau. Itu cuma 30 menit beres itu gitu. Oke, betul. Gitu. Oke. Ya, Thank you. lanjut ya. Oke, Ya. oke. Kirim kemana nih? Ya, itu email ya. Email apa sih? Di WA aja. Di WA ya. Oke, Oke deh. selamat istirahat ya Yud. Sing sehat. Oke, bro. Mau Yuk. lanjut kripto ya? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Gimana gua lihat meeting ini?